Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliani. Saya peserta Latsar CPNS 2021 golongan 2 angkatan 2 kelompok 4 BKPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang melatar belakangi adanya isu ini yaitu pandemi COVID-19 sudah hampir 2 tahun terjadi di dunia. Berbagai varian baru virus ini muncul dari berbagai negara. Beberapa minggu terakhir, kasus COVID-19 sudah mulai melandai dan vaksinasi massal sudah sangat gencar dilakukan oleh pemerintah. Dan beberapa rumah sakit menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh masyarakat dan karyawan yang ingin ke rumah sakit. Namun di sisi lain, setelah dimulai kembali diterapkannya jam besuk, pengunjung dan keluarga mulai mengabaikan protokol kesehatan. Pertanggal 13 Oktober 2021, di Indonesia total pasien yang positif COVID-19 ada 1.233 jiwa dan pasien yang sudah sembuh sebanyak 2.259 jiwa. Kondisi penurunan ini juga terjadi di ruang perawatan COVID-19 Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan yang merawat pasien COVID kurang dari 10 orang per hari. Di ruang penyakit dalam sendiri, dalam 1 bulan terdapat kurang lebih 30 pasien dengan penyakit degeneratif. Angka tersebut didapat dari sepertiga dari total pasien yang masuk selama 1 bulan. Kebanyakan dari pasien yang masuk di ruang penyakit dalam adalah pasien yang memang pernah sebelumnya masuk ke rumah sakit, namun dengan kekambuhan berulang ataupun penyakit yang tidak terkontrol. Kondisi penurunan COVID-19 yang mulai menurun ini juga berakibat pada peningkatan pasien di ruang rawat inap termasuk di ruang penyakit dalam. Untuk analisisnya sendiri, saya menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode USG, yang kedua metode Fishbone. Sehingga isu yang muncul yang pertama yaitu kurangnya kepatuhan pengunjung dan keluarga pasien akan pemberlakuan jam besuk di era pandemi COVID-19. Yang kedua, kurangnya tingkat pengetahuan pasien tentang dietnya sesuai dengan penyakit degeneratif yang dideritanya. Yang ketiga, tidak adanya prokes menjaga jarak dan berkerumun antara pengunjung dan pasien saat di ruang perawatan. Penilaian kualitas isu dengan metode yang pertama yaitu metode USG. Dalam menentukan prioritas masalah menggunakan metode USG atau urgency, seriousness, dan growth, metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan menggunakan teknik scoring 15 dan dengan mempertimbangkan 3 komponen dalam metode USG, yaitu urgensi atau seberapa parah isu tersebut, yang kedua seriousness, seberapa serius isu yang terjadi, dan yang terakhir adalah growth atau seberapa skala isu tersebut bisa berkembang. Keterangannya dengan scoring dari 1 sampai 5. 1 sangat tidak mendesak, 2 tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, dan yang kelima sangat mendesak. Analisis USG dari ketiga isu yang saya dapatkan, untuk kurangnya kepatuhan pengunjung dan keluarga pasien akan pemberlakuan jam besuk di era pandemi, untuk urgensinya saya diberi nilai 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya 4, totalnya 14. Untuk isu yang kedua, kurangnya tingkat pengetahuan pasien tentang dietnya sesuai dengan penyakit degeneratif yang dideritanya, untuk urgensinya 5, seriousness 4, dan growth-nya 3, sehingga totalnya 12. Untuk isu yang ketiga, tidak adanya prokes menjaga jarak dan berkerumun antara pengunjung dan pasien saat di ruang perawatan, urgensinya 5, seriousness 5, growth-nya 3, sehingga totalnya 13. Sehingga bisa dilihat dari tabel peringkatnya, yang pertama yaitu kurangnya kepatuhan pengunjung dan keluarga pasien akan pemberlakuan jam besuk di era pandemi. Peringkat kedua, tidak adanya prokes menjaga jarak dan berkerumun antara pengunjung dan pasien saat di ruang perawatan. Peringkat ketiga yaitu kurangnya tingkat pengetahuan pasien tentang dietnya sesuai dengan penyakit degeneratif yang dideritanya. Jadi kesimpulan dari
tabel teknik USGD samping, yang mendapat nilai tertinggi adalah kurangnya kepatuhan pengunjung dan keluarga pasien akan pemberlakuan jam besuk daerah pandemi COVID-19. Yang kedua dengan teknik analisis isu Fishbone. Teknik isu yang digunakan dalam analisis ini adalah Fishbone diagram atau yang biasa disebut dengan diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan menekankan pada hubungan sebab akibat. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dengan menganalisis masalah tersebut. Sehingga di sini sudah ada diagram Fishbone yang saya buat untuk garis panjang yang menuju ke kepala dengan beberapa penyebab dari kurangnya kepatuhan pengunjung dan keluarga pasien akan pemberlakuan jam besuk daerah pandemi. Yang pertama ada metode, penyebabnya dikarenakan karena sarana edukasi masih kurang dan juga kurangnya pengawasan. Yang kedua material, meningkatnya jumlah pasien rawat inap dari manusianya sendiri, yaitu keinginan untuk berdekatan dengan pasien dan kurangnya pengetahuan tentang aturan jam besuk. Yang dari lingkungan mempengaruhinya adalah kebiasaan bersilaturahmi pada keluarga yang sakit. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama di sini sebelumnya saya jelaskan dulu, SWOT itu adalah analisis dengan mengidentifikasi antara strength, kekuatan, weakness, kelemahan, kesempatan, opportunity, ancaman, yaitu threat-nya. Nah, untuk kekuatannya sendiri di sini adanya SK Direktur Rumah Sakit Haji Hasan Basri Kandangan tentang batasan pengunjung dan jam besuk. Yang kedua, pemberian informasi kepada keluarga pasien oleh seluruh petugas yang terlibat tentang aturan kunjungan sebelum dirawat inap. Yang ketiga, sosialisasi petugas keamanan untuk membatasi pengunjung. Yang keempat, perbanyak banner atau spanduk tentang aturan dan syarat yang berlaku tentang jam besuk daerah pandemi COVID sesuai arahan Direktur Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Kelemahannya, tidak adanya identifikasi penunggu pasien atau kartu penunggu. Yang kedua, kurangnya pengawasan petugas keamanan untuk sidak ke lapangan. Untuk opportunity-nya, himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan tentang tidak berkerumun dan jaga jarak. Yang kedua, pengetahuan masyarakat tentang potensi rumah sakit sebagai tempat penularan penyakit. Yang ketiga, pengetahuan masyarakat tentang penularan COVID-19. Ancamannya yaitu ada dua. Yang pertama, ketidakpercayaan masyarakat tentang COVID. Yang kedua adalah rasa kekeluargaan yang tinggi membuat pengunjung dan keluarga ingin selalu dekat dan menemani pasien. Tahapan rekomendasi alternatif penyelesaian isu, yaitu alternatif penyelesaiannya dengan meningkatkan sosialisasi dengan cara pendekatan kepada masyarakat tentang aturan pembatasan pengunjung atau penunggu pasien daerah pandemi saat ini. Untuk tahapan setiap penyelesaiannya, yang pertama membuat banner atau spanduk tentang aturan pembatasan pengunjung atau jam besuk atau penunggu pasien di depan pintu ruangan maupun di depan pintu rumah sakit. Yang kedua, melakukan promosi kesehatan tentang pentingnya pembatasan pengunjung dan penunggu pasien di area Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, sehingga hasil yang diharapkan adalah masyarakat atau penunggu pasien paham tentang aturan batasan pengunjung ataupun jam besuk atau penunggu pasien di Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Pihak yang terkait tentu saja Direktur Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan dan seluruh staf beserta karyawan Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Setelah sekian penjelasan dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.